Oke ya teman semuanya, selamat sore. Selamat sore buat semuanya ya. Eh, Tidak banyak aktivitas di sore ini. Ini tadi saya juga baru pulang dari madrasah ya. Dan dari pagi, dari kemarin, sampai hari ini pun, sampai petang ini pun, atau sore ini pun masih turun hujan ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak begitu banyak aktivitas yang saya lakukan hari ini, agak longgar karena ya ini faktor hujan. Tapi alhamdulillah patut kita syukuri karena hujan itu juga merupakan rahmat dari Allah ya, saya kira. Dan mungkin kalau bagi teman-teman yang lain, di bidang yang lain, dalam artian selain di pertanian ya, mungkin ya hujan ini agak sedikit mengganggu karena aktivitas para beliau-beliau ini. Tapi bagi seperti saya sendiri yang istilahnya aktivitasnya itu atau kerja pokoknya itu di pertanian ya senang, karena ya seperti inilah musim tanam yang pas, saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi waktunya turun hujan ini ya patut kita syukuri, karena hujan itu sendiri juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba ya, ini hujannya masih belum reda, sampai sekarang pun masih belum reda. Tapi ya senang bagi saya sendiri, seperti saya katakan tadi, karena ini nek wong tani ku ya sing dibutuhno ya hujan ngene iki. Wong kene nandur-nandur itu ya butuh banyu. Tapi mungkin bagi pengusaha yang lain atau teman-teman yang bekerja di bidang yang lain, mungkin ya di pertambangan atau di mana, itu saya kira ya rapatnya seneng mergo hujan, karena lokasinya juga mungkin licin atau nggak bisa ngambil bahan bakunya, seperti itu ya kira-kira kalau selain pertanian. Karena apa, di sini itu wilayahnya itu kan banyak ya, di wilayah Kabupaten Rembang sendiri itu memang kalau bisa mengelola dalam hal ini, artinya sumber daya alamnya itu luar biasa, melimpah ruah. Saya kira seperti itu ya. Dari pasir kuarsa sendiri juga ada, di pertambangan batu hitam juga ada, batu putih juga ada, banyaklah istilahnya itu bahan tambang yang ada di Kabupaten Rembang ini. Ya tadi sepertinya itu ya kembali ke sumber daya manusianya itu sendiri. Jikalau sumber daya manusia itu memang memadai atau bisa didukung dengan apa ya, yaitu tadi dengan sumber daya manusianya yang memadai, insya Allah ya memang luar biasa ya, khususnya Rembang ini. Tapi ya nggak tahu ya sampai sejauh ini ternyata di istilahnya warga atau masyarakat Kabupaten Rembang sendiri itu ya masih belum istilahnya dalam hal kehidupan atau berkaitan dengan ekonomi, mungkin masih agak di bawah sedikit ya. Saya kira seperti itu ya teman. Ya kembali memang faktor sumber daya manusia itu memang sangat penting. Terus untuk mengelola sumber daya itu sendiri, sumber daya alam itu sendiri ya. Jadi ya karek wonge itu memang benar-benar cerdas, pinter-pinter ya. Terus amanah pisan ya, jos. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi ini posisinya saya sudah berada di rumah ya, ini baru nyampe di rumah karena tadi jam 4 sore tadi pulang dari madrasah. Tapi ya agak telat karena hujan. Antara musim hujan, jadi ya kalau hujan ya berhenti dulu, seperti itu biasa. Pakai sepeda brondol, iya mobilnya rung duwe lho. Yes, doakan saja mudah-mudahan
segera kaya wong-wong bisa tuku mobil, amin. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi aktivitasnya hari ini memang agak rileks ya teman-teman. Ya seperti ini saya sempatkan buat video di momen-momen hujan seperti ini. Mana nanti sebentar lagi biasanya ini ngambil anak di TPI itu sekitar jam 5 atau mendekati setengah 6, mendekati maghrib itu baru kelar. Biasanya seperti itu. Di TPI itu seperti itu. Jadi ya di santai setelah sampai di rumah sholat sudah, terus bikin video seperti ini. Jadi ya nggak bosan-bosan teman-teman saya membuat video seperti ini dimanapun, kapanpun. Saya sudah saya nyati harus istilah saya nyati di hati saya itu konsis, kira-kira seperti itu ya. Jadi ndak ya iki pakai roll on, pakai iki clip on, roll on, pakai clip on ya, ndak tapi yang nggak tahu ya ini ngefek apa enggak, saya juga nggak tahu. Ini baru tak coba ini. Jadi katanya itu kalau ya nggak tahu ya, mungkin masalah harga itu juga pengaruh ya. Ini kan murah ini clip on seperti ini. Jadi ya tak jajal ini, tak coba kira-kira seperti itu ya teman-teman. Apa ya intinya saya pakai clip on ini kan ya dari info teman-teman itu kan bisa istilahnya bisa membantu untuk meredam ya. Bener apa enggak ya, karena posisi rumah saya itu di pinggir jalan raya ya, tujuan saya itu ya biar enggak suara yang lain tuh masuk ketika saya membuat video seperti ini ya. Tapi ya nggak tahu ya, ini harganya murah, terima murah-murahan seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau di tempat-tempat yang istilahnya jauh dari keramaian ya bagus, artinya suaranya itu dia lebih 100% mungkin ya. Tapi kalau di tempat saya, rumah saya ini kan di tepi jalan, jadi ya saya kira ya mungkin ya nggak begitu ngaruh sih, seperti itu ya teman-teman. Nah ini hujannya pun nggak berhenti ya teman-teman. Seperti ini, jadi terus hujan terus. Ini kebetulan ya pohon kelengkeng ini sudah berbunga banyak, ini bunganya banyak, sudah ada pentilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini memang musimnya musim penghujan, jadi ya hujan terus. Apalagi ini kan kalau berdasarkan istilahnya bulan ya, awal-awal tahun seperti ini ya, dari Januari sampai Februari itu biasanya kan gede-gedenya hujan. Jadi ya seperti ini teman-teman. Lihat ya, kendaraan di sini tuh luar biasa. Ini termasuk jalur ya bisa dikatakan jalur selatan ya. Jadi ya memang jalur gede tenan iku teman-teman. Iya, omahku kurina wengi ya suara bis, suara mbuh wae ya mlebu kabeh ya teman-teman. Jurusan Jakarta Senori, Jakarta Bangilan tuh lewatnya sini ya teman-teman. Kadang-kadang saya mau bikin video di jalur itu, ngarani. Nah itu di Gunung Asem yang tikungannya tajam sekali itu ya, itu kan posisinya dari selatan sana kan menurun
Setelah itu belok ke kiri, terus langsung belok ke kanan, pas di tengah-tengah Gunung Asem. Itu kan tikungannya kan tajam, dan di di Gunung Asem itu sendiri itu jalannya itu kan jurangnya itu kalau nggak salah itu ya kurang lebih 30 meteran ya, itu yang sering terjadi kecelakaan di situ. Jadi makanya kadang-kadang saya pengen kapan-kapan saya mau bikin video di situ ya, kalau ada waktu. Itu di tepi jalan raya yang posisinya itu tepat di Gunung Asem, itu namanya di Gunung Asem Pelangkiran. Itu yang sering dibuat kecelakaan itu berulang-ulang kali ya di situ. Ya saya berharap buat teman-teman pengguna jalan khususnya, baik yang biasa lewat sini ataupun apalagi yang belum pernah melewati medan ini ya, saya berharap dan saya doakan berhati-hatilah. Jikalau memang lelah atau mengantuk, mendingan istirahat saja, karena medannya itu luar biasa ya di sini, dan berulang-ulang kali yang terjadi di situ. Itu memang ya selain faktor kendaraan juga faktor orangnya itu sendiri. Dalam hari ini ngantuk, wah itu dalamnya luar biasa. Itu 30 meter itu dari itu kan jalannya kan gunung itu dipotong ya dulu itu, dibuat jalan. Jadi ya nanjak sebelum jalan ini dicor dulu itu nanjaknya seperti ini. Banyak kendaraan tuh yang kalau kendaraan yang muatan berat-berat itu ya, yang tonasenya sampai puluhan ton itu, puluhan ton ke atas, itu kebanyakan jarang kuat naik sampai ke atas, kebanyakan jarang. Jadi tapi alhamdulillah saat ini setelah setiap tahun dinaikkan, bahkan terakhir ini sudah ada sekitar kalau enggak 10 tahunan ya, 10 tahunan mungkin, itu jalannya sudah dicat, sudah berimbang, jadi nggak begitu nanjak, cuman tikungannya itu masih tajam. Nah ini yang menjadi kendala, ini kan seperti ini kebanyakan dari selatan, arah selatan sana, itu kan memang dari sana itu sudah turun itu kebanyakan remnya mobil itu blong. Itu sering terjadi rem blong, sehingga kendaraan itu sopirnya itu susah mengendalikan, akhirnya mau nggak mau ya pas di tikungan tuh tetap nggak bisa. Kalaupun dibanting mesti ya tetap ngosek toh teman-teman, ngosek akhirnya kan nyemplung. Tidak jarang yang dari arah selatan terus langsung jegur di kali itu banyak. Baru-baru ini yang kemarin itu trottot yang bermuatan tepung ya, tepung buat kayak kalsium gitu ya, itu tronton kleler langsung masuk. Tapi alhamdulillah ya sopirnya selamat, meskipun yang namanya juga kecelakaan, kalau luka-luka itu kan ya hal biasa seperti itu ya, tapi alhamdulillah selamat seperti itu ya teman-teman. Makanya saya menghimbau dan mengharap pada teman-teman khususnya pengguna jalan yang melewati jalur ini, jalur Pelangkiran, terutama tepatnya di Gunung Asem, berhati-hatilah dan banyak-banyak berdoa. Kalau entah ini mitos entah apa enggak, saya nggak tahu ya, kalau di jalur Pelangkiran ini memang katanya sih banyak cerita ya, jadi ya saya nggak mau bahas itu dulu ya, banyak cerita. Jadi kebanyakan yang mengalami kecelakaan itu ditanya-tanya itu ceritanya hampir sama sih. Jadi ya katanya mungkin dari orang, katanya mungkin dari kayak ular besar gitu, seperti itu ya. Makanya ya namanya ini jenenge ning bumi ya, wong makhluk halus itu juga bagian dari kehidupan seperti kita ini kan. Mereka juga punya punya tempat tersendiri, atau punya istilahnya
punya kaum tersendiri atau punya kelompok tersendiri. Jadi ya saya kira ya jelas ada. Artinya yang jelas percaya nggak percaya bahwa gaib itu memang ada. Saya kira seperti itu. Jadi ya terus berhati-hatilah dan banyak berdoa. Saya kira itu. Dan saya pertegas lagi bagi teman-teman khususnya pengguna jalan yang melewati jalur ini, yaitu jalur pelangkiran khususnya di Gunung Asem itu, berhati-hatilah. Jikalau memang lelah, beristirahatlah, dan kalau misalnya ini mengantuk, mendingan berhenti itu aja. Saya kira di sini insya Allah aman. Di sini insya Allah aman. Jadi aktivitas di sore ini tadi agak santai ya. Ya setelah pulang dari madrasah ya agak telat karena faktor hujan tadi. Ini baru sampai di rumah terus bikin video seperti ini. Jadi sementara itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah support, sudah dukung, selalu hadir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, salam sukses selalu, sukses bersama.